saja kejahatan yang bisa digolongkan dan bisa diperlakukan SPPA ini. Tapi terus terang jauh lebih besar yang berpendapat bahwa anak itu masih punya masa depan, sehingga hukuman yang sudah diterapkan saat ini itu sudah benar. Anak yang berkonflik dengan hukum itu memang sudah diatur dengan sistem peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur keseluruhan tentang berapa lama dan cara memprosesnya anak itu sedemikian rupa lebih ringan daripada pidana yang dituduhkan kepada anak itu. Nah, yang jelas yang harus diperhatikan adalah sebetulnya anak ini secara psikologis harus tetap didampingi oleh pihak-pihak terkait. Karena kenapa? Anak ini harus diarahkan ke masa depan yang lebih baik. Walaupun dia melanggar pidana atau disangkakan dengan pidana hukuman mati, tidak ada hukuman mati bagi anak kecuali dia sudah dikeluarkan dari umurnya, misalnya dia membunuh berencana. Nah, itu mungkin bisa dirapatkan dulu digolongkan bahwa dia dimasukkan dalam SPPA atau tidak. Tapi kalau dari yang kasusnya anak Dewi Karlina ini, jelas dia akan dimasukkan di SPPA, sehingga ancaman hukumannya itu tidak lebih dari 15 tahun. Inilah sebetulnya secara psikologis yang harus kita sama-sama cermati, bahwa sebetulnya anak yang berkonflik dengan hukum itu akibat dari orang tuanya tidak mengawasi dengan benar. Mohon maaf, kasus ini ada karena anak ini harusnya di bawah bimbingan orang tuanya hingga dia berumur dewasa. Tapi faktanya dia bisa melakukan sangkaan, yaitu menjadi bandar ya, dan mengedarkan barang terlarang, narkotika dan obat-obatan terlarang, dan menjadikan orang dewasa sebagai kaki tangannya. Terus terang ini mengejutkan, tapi saya ingatkan kembali, mungkin ini adalah puncak dari gunung es fenomena yang ada, bahwa di Indonesia itu anak bisa melakukan sesuatu hal yang lebih dahsyat daripada orang dewasa. Yang jelas, perang terhadap narkotika tidak boleh dihentikan, sehingga penerapan hukum terhadap pengguna harus lebih tajam lagi dengan melakukan rehabilitasi secara komprehensif. Dan untuk pengambil keuntungan atau menjual untuk keuntungan, apalagi bandar, adalah hukuman yang terberat, yaitu hukuman mati. Saya pikir pemerintah sudah tepat, tapi harus ditingkatkan lagi kinerjanya sehingga seluruh pasokan dari luar itu bisa diputus, sehingga masa depan generasi kita jauh lebih baik. Perlu adanya revisi. Nah, memang kami sebagai praktisi hukum pernah mendebatkan soal ini, tentang pengkategorian mana-mana saja kejahatan yang bisa digolongkan dan bisa diperlakukan SPPA ini. Tapi terus terang jauh lebih besar yang berpendapat bahwa anak itu masih punya masa depan, sehingga hukuman yang sudah diterapkan saat ini itu sudah benar. Inilah negara wajib hadir, negara wajib membimbing para orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya supaya tidak berkonflik dengan hukum. Ini yang harus dikedepankan, bukan penegakan hukum itu sendiri, yaitu kuratif,
tapi preventif lah yang mesti dilakukan. Karena anak ini polos, karena lingkungan dan ketidakpedulian orang tua, sehingga dan ketidakberdayaan orang tua untuk mengajarkan anaknya. Nah, ini mungkin negara wajib hadir di situ. Makanya kalau ada orang tua yang tidak sanggup mengurus anaknya, negara wajib hadir. Itu saran saya. Yang jelas tidak pernah ada jaminan. Kalau namanya narkoba itu memang bisnis yang legit sekali, karena semua orang hampir terjun, nggak anak-anak, emak-emak, nenek-nenek, kakek-kakek, orang muda, semuanya kena narkoba. Makanya kita sebagai generasi yang ingin negara ini maju, sama-sama berperang melawan narkoba. Kalau pendapat saya, yang jelas, yang harus jauh dikedepankan dan prioritaskan adalah olahraga. Karena di masa muda, baiknya anak-anak muda kita diarahkan ke olahraga. Makanya saya berharap kepada negara, kepada pemerintah untuk menajamkan bahwa setiap cabang olahraga itu merambah sampai kompetisi ke anak-anak ke paling bawah, supaya mereka tidak ada waktu lagi untuk bermain-main dengan narkoba.